Setelah ini saya mengundang rekan-rekan OMK, orang muda Katolik, yang sekolah di sini atau yang sekolah di Surabaya atau yang kuliah di Surabaya, untuk makan bersama saya, bincang-bincang santai sampai jam 8, tetapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya undang, jadi silakan orang tua kalau punya anak-anak itu diajak untuk berkumpul bersama saya. Utuslah rohmu maka semua akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan penerangan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Tuhan, dengarkanlah suara seruanku, kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku. Seturut sabdamu ku cari wajahmu. Wajahmu ku cari ya Tuhan, jangan wajahmu kau sembunyikan daripadaku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Dan bersamamu. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore, berkah dalam. Hari ini kita memasuki novena hari yang ketiga. Dan pada hari ini kita juga memperingati Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-55. Tema novena Pentakosta kita, karunia keperkasaan. Tanpa bersatu, kita tidak akan mempunyai keperkasaan. Maka Tuhan berdoa kepada kita agar kita juga seperti Dia dan Bapa adalah satu, menghendaki kita satu sama lain untuk menyatu dengan Dia, supaya kita pun menyatu dengan Bapa. Menyatu dengan Tuhan berarti menyatu dalam kasih-Nya. Menyatu dengan sesama dalam kasih sayang atau saling mengasihi. Kerap kali kita belum menyatu dengan sesama kita, sebagai bukti kita menyatu dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Intensif misa kita pada petang ini untuk kebahagiaan arwah Laurencia Gosyanlin, saudari dari Ibu Francisca Gosyanlan. Yang kedua, ucapan syukur atas keberhasilan operasi Veronica Serli, semoga diberi kekuatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan berikutnya, serta untuk kesehatan dan keselamatan semua anggota keluarga. Yang ketiga, ucapan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya sebuah permohonan, dan mohon perlindungan Tuhan untuk semua usaha kami sekeluarga. Semoga semua karyawan bekerja sama dengan baik. Yang keempat, syukur atas ulang tahun seorang anak yang ke-14. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Dan syukur atas ulang tahun seorang ibu yang ke-47. Yang terakhir, untuk kesejahteraan arwah Bapak Teng Pek Ming yang meninggal dunia 46 tahun yang lalu. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau mau menjaga dan memelihara semua orang dalam nama Yesus. Semoga sabdanya dapat mencapai kami, agar kami dapat hidup dalam kebebasan putra-putrimu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci
yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf, yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Tuhan telah menegakkan tatahnya di surga. Tuhan telah menegakkan tatahnya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan tatahnya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tatahnya di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui
bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskalah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi, selamat sore, berkah dalam. Tuhan mendoakan kita seperti Dia juga mendoakan para murid, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah doa Yesus untuk para murid-Nya.
tampaknya sang guru sungguh mengerti bahwa kesatuan di antara para murid memang bukan hal yang mudah dilakukan. Bahkan ketika Yesus masih bersama mereka, para murid pernah bertikai mengenai siapa yang paling hebat di antara mereka. Nah, ini konteks ini ya, siapa yang paling hebat ini ya. Ini harus menjauhkan kita dari semangat kompetisi, siapa yang paling hebat, misalnya di antara lingkungan dan sebagainya. Saudari dan saudara sekalian, mengapa saya mengatakan demikian? Kualitas kesatuan para murid yang didoakan Yesus adalah seperti dirinya dan Bapa. Standar kesatuan di sini adalah Allah sendiri. Dan itu bukan suatu yang mustahil dilakukan. Para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, telah mewujudkannya ketika menurut catatan Lukas ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Dikatakan seperti itu. Dan dia juga memilih Matias sebagai pelengkap supaya mereka tetap menjadi kelompok yang satu. Saudara dan saudara sekalian, standar kesatuan ilahi hanya mungkin terwujud dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dalam saling mengasihi. Sebab ketika sekelompok orang berdoa, sejatinya mereka menyadari bahwa mereka semua sama di mata Tuhan. Dan persoalan yang membuat sebuah persekutuan pecah adalah ketika semua orang merasa lebih hebat dari yang lainnya. Dan ketika semua orang mengklaim kehebatannya, kehancuran persekutuan itu tinggal menunggu waktu saja. Di lain sisi, di dalam diri kita pun, kalau hari ini hari komunikasi sedunia, di dalam diri kita pun tidak terjadi komunikasi atau relasi yang baik dengan Tuhan. Kerap kita membuat garis pemisah, ada garis pemisah gitu kayak kita kalau sekolah, kalau masih SD gitu ya, dibuat garis dari kapur gitu ya, garis pemisah ya. Ini tempatku, jangan sampai bolpenmu masuk ke wilayahku dan sebagainya, seperti itu. Kita buat garis pemisah, sehingga persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan tidak menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kehendak saya dan kehendak Bapa di surga tidak sama. Sesuatu yang membuat kehendak saya dan keinginan Bapa saya di surga tidak menyatu. Kerap kali kita akan menyatu kalau kehendak Tuhan menjadi keinginan kita yang terbesar. Nah itu susahnya itu. Jadi menjadi satu dengan doa Tuhan supaya kita menjadi satu berarti apa yang Tuhan lakukan ketika dia melakukan kehendak Bapa juga harus kita lakukan. Itu beban yang harus kita patuhi. Kepatuhan semacam itu tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari. Tetapi melalui Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran, Tuhan akan mengajar kita jika kita bersedia sampai saatnya tiba melalui proses waktu. Tuhan akan ada dalam diri kita seperti Yesus, atau Bapa ada dalam diri kita seperti Yesus ada di dalam Bapa. Nah ini yang paling berat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita mau menyatu dengan apa yang Tuhan inginkan atau menjadikan apa yang Tuhan inginkan itu sebagai keinginan kita yang paling besar. Maka tunjukkanlah di dalam hidup saudara-saudari bahwa kita satu dengan orang lain dan satu dengan Yesus. Yesus ada di dalam kita dan di dalam Yesus pun kita ada. Kerap kali persoalannya gini, saya juga sama. Kalau dulu gitu ya, kalau saya sudah nggak suka sama orang, saya malas kalau sudah papasan sama dia, lebih baik saya menghindar gitu ya, atau putar balik. Kalau ketemu wah jadi ramai pasti, mending saya putar balik. Saya berpikir seperti ini, apakah saya sudah satu dengan Tuhan? Ketika dengan sesama saya tidak menjadi satu. Saudari dan saudara sekalian, kerap kali kita membentuk kelompok-kelompok yang saling menyaingi dan sebagainya. Padahal kita satu, padahal kita cuma paroki kecil gitu ya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, waduh, jadi persoalan. Padahal kita adalah satu keluarga yang saling mendoakan dengan doa yang sama. Saudari dan saudara sekalian, dalam konteks Yesus mendoakan para murid pastilah mendoakan hal yang sama.
Dan dalam doa bersama pula, semua orang menyadari bahwa setiap orang sama-sama adalah hamba atau sahabat Tuhan. Sehingga kalaupun ada perbedaan, itu juga bukan alasan melakukan pembedaan. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bukan sekelompok eksklusif para murid Yesus yang semuanya, kalau ini konteks para murid ya, mereka menyadari bahwa mereka bukan kelompok eksklusif yang semuanya adalah laki-laki. Lukas mencatat bahwa ada beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus yang ikut dalam doa bersama itu. Dalam doa menjelang Pentakosta, itu berarti bahwa para murid tidak menganggap diri eksklusif, sehingga mereka terbuka untuk para perempuan dan juga saudara-saudara Yesus yang lain. Dalam doa bersama itu kelihatan para murid merangkul para perempuan serta ibu Yesus. Mereka kelihatannya menyadari bahwa di dalam persekutuan Kristen, semua orang baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Tidak ada pembeda. Para murid juga tidak merasa lebih hebat dari saudara-saudara laki-laki Yesus. Dalam persekutuan tidak ada kelompok elit. Kamu nggak sama-sama aku, gitu ya. Maka aku nggak mau sama kamu. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Saudari dan saudara sekalian, seperti yang saya katakan, kita adalah perpancaran satu warna. Kita adalah prisma yang memancarkan beberapa warna seperti pelangi. Konteksnya adalah kita itu sama, yang mau menyatukan perbedaan untuk menjadi warna yang sama. Warna yang suci, yang putih, yang sama. Seperti yang saya katakan pada dalam hari raya kenaikan Tuhan kemarin. Bersatu dalam hal bersekutu dan bersatu dalam hal saling mengasihi. Bersatu dalam hal kesetiaan kepada Yesus dan bersatu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Saudari dan saudara sekalian, melalui kebersatuan dan kebersamaan akan tercermin kasih Yesus yang indah dan luar biasa, serta membuat orang lain tertarik untuk mau bergabung. Seperti kalau kita jalan-jalan itu ya, ada yang berjilbab, enak ikut kelompoknya ini karena nggak ada pembedaan, nggak ada perbedaan. Yang ada hanya sukacita, nggak ada, oh kamu ini, kamu seperti ini, nggak ada penilaian atau penghakiman satu sama lain. Perikop ini mengajak kita dan sekaligus memberitahukan bahwa ada kerinduan yang sangat dalam untuk orang yang sudah percaya dimanapun di dunia ini untuk menjadi satu. Apapun latar belakang sukunya atau daerahnya, kalau sudah percaya kepada Yesus, harus bersatu dan harus menjadi satu. Maka pertanyaannya adalah, apakah seperti ini kondisi gereja kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Karena kamu diangkat menjadi putra, maka Bapa mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba ya Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut nama-Mu dan karena Engkau berkenan mengunjungi kami dalam diri Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu yang begitu dalam artinya dan menjadi sumber kebahagiaan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah ini saya mengundang rekan-rekan OMK, orang muda Katolik, yang sekolah di sini atau yang sekolah di Surabaya atau yang kuliah di Surabaya, untuk makan bersama saya, bincang-bincang santai sampai jam 8, tetapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya undang, jadi silakan orang tua kalau punya anak-anak itu diajak untuk berkumpul bersama saya. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga masing-masing selalu dianugerahkan kesehatan,
perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.